tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi tetap ada sukacita, amin. Tetap ada damai sejahtera. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itu lebih dari apapun yang kita alami. Nah biarlah pada hari ini kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan satu iman percaya kita. Tuhan menyertai kita. Bapa sedang bekerja untuk sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, Shikiara baka shikina kanaya ramayase. Kami sungguh memerlukan Engkau Bapa. Kami mau melangkah Tuhan di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan biar penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan ada di dalam hidup kami. Shikiara baka sikina kanaya baka shikiara baka shikina ya ramaya shikiara baka naya ramaya shikiara mayase. Dan kami tahu Tuhan, segala yang terbaik Engkau sedang bekerja untuk kehidupan kami. Dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu
bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku percaya sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Kami percaya dalam segala hal, kami percaya Bapa. Ya Rabbi, segala apapun Bapa kami lewati, apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya. Ajar kami berserah, ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan tetap percaya dalam
Mari kita ambil waktu sejenak kekasih Tuhan. 2021 sudah kita lewati. Kita akan mengakhirinya dengan iman percaya. Ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita belum melihatnya, tapi saya percaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, iman itu akan bekerja. Apa yang mustahil, Tuhan akan mengerjakannya. Tetapkan dalam hati kita masing-masing. Tuhan, aku berjalan bersama Engkau. Aku berjalan bersama Engkau, Bapa. Aku mau lepaskan segala sesuatu yang tidak Engkau sukai, Tuhan. Aku mau lepaskan segala beban-beban yang ada, Bapa. Bahkan di dalam lembah kelam, Tuhan, aku tahu ketika aku berjalan bersama dengan Engkau, aku tidak akan pernah takut, Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Bapa, kami bersyukur. Oh, yes, amen, Jesus. Amen, Jesus. Kasih setiamu lebih dari segalanya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Shikara ba shikara ba 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 kana la ma shikara ba kana shikara la shikara ba 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 kana la ma shikara la ma shikara ba kana la ma shikara la ma shikiri lebih dari hidup, lebih dari hidup, lebih dari apapun juga, lebih dari apapun. Kasih setiamu, kasih setiamu. Ya lama sigala, ya lama ya sigala, ya lama, ya lama ya se. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Saat ini
Di doa malam ini kita percaya di mana bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terlebih kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini dalam Matius pasal 9 ayat 12. Mengatakan begini, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, di sini kita akan belajar di mana bahwa Yesus berkata bahwa bukan orang yang sehat, tapi yang sakit. Nah, di sini kalau kita lihat akhir zaman ini begitu banyak orang yang sakit, saya katakan. Khususnya perekonomian juga banyak yang sakit, tapi orang yang sakit juga dalam kesehatan juga banyak. Tapi khususnya yang makin parah saat ini saya lihat di mana bahwa kerohanian seseorang banyak yang sakit juga, banyak orang-orang yang sakit dalam rohani. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka di dunia ini yang terakhir dengan wabahnya COVID dan sebagainya ini, mereka dalam pekerjaan mulai goncang, kesehatan mulai goncang, dan berakibat di mana rohani mereka pun goncang sekarang ini. Bahkan dikatakan bahwa rohani mereka mulai merosot, mereka mulai ketakutan di situ. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Tuhan kepingin orang-orang yang seperti ini harus dipegang lagi. Orang yang dikatakan bahwa mereka ini sakit secara rohani, itu harus disembuhkan. Karena apa? Banyak mereka yang tidak peduli satu dengan yang lain sekarang ini. Tapi saya percaya, di mana kalau kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bahwa kita akan ada satu beban, kita ada satu pemikiran di mana bahwa saya harus menolong orang lain. Saya harus menolong teman-teman saya harus menolong orang tua saya atau siapapun. Kita harus mulai belajar. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang di akhir zaman ini yang membuat penyakitnya orang Kristen ini, saya katakan. Yang pertama, kita belajar yang namanya tamak akan dunia. Tamak akan dunia ini saya katakan bahwa semua arahnya ke sana ini. Karena orang yang bekerja pun sekarang mereka ini banyak yang terpuruk juga di situ. Dan mereka mulai bekerja dengan melakukan, yaitu menghalalkan berbagai cara supaya mereka ini dapat uang. Entah itu dosa, tetap dia lakukan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hati-hati dalam hal ini. Penawaran dunia itu begitu banyak. Ya, saya katakan, dunia ini indah, dunia ini gemerlap. Dunia ini membuat kita bisa goyah. Kalau kita melihat Adam dan Hawa, Hawa ini ditawari yaitu ular waktu itu, dikatakan bahwa ini loh, dikatakan bahwa kalau makan ini, kalau buah ini kamu akan bisa sama seperti Tuhan. Akhirnya Hawa ini berpikir di situ, mulai bahwa dia ada satu keinginan juga ingin sama seperti Tuhan akhirnya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Kita pun sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tamak akan dunia ini begitu mengerikan. Karena saya punya teman di mana bahwa kalau dia kerja, itu minggu juga buka, tapi waktu pelayanan dia ini buru-buru. Ya, pelayanan belum selesai, dia minta ayo cepat supaya cepat selesai, saya ingin buka toko katanya. Wah ini sudah parah. Karena hatinya bukan ke Tuhan, tapi hatinya ke tokonya, hatinya ke uang. Jadi di sini tamak akan dunia ini bahwa manusia banyak kejebak di sini. Banyak terjebak di sini. Sehingga dia melakukan untuk Tuhan ini sudah enggak murni lagi di situ. Yang ada adalah di mana bahwa hatinya untuk dunia. Di mana mereka yang penting adalah aku bisa diberkati. Yang penting adalah aku bisa dapat uang banyak. Yang penting aku diuntungkan. Jadi semua pikiran adalah terarah kepada dirinya sendiri. Ketamakan ini yaitu dia tidak akan pernah berpikir untuk menolong orang lain, orang yang tamak. Karena yang ada dalam pikirannya adalah supaya dia yang diberkati. Orang lain tidak diberkati enggak apa-apa. Bahkan kita pun bisa mengorbankan orang lain supaya kita ini diberkati. Wah, ini mengerikan di sini. Ya. Nah, banyak sekali
barang-barang yang kita beli pun karena cuma keinginan aja. Ini banyak bermunculan di dunia ini, banyak bermunculan keinginan-keinginan dunia. Sehingga kita ini, ya saya katakan mabuk di situlah. Kita sudah terobsesi di sana, ke dunia ini. Sehingga Tuhan ini sudah kita nggak pernah memikirkan itu. Dan akibatnya parah saya katakan. Karena pada waktu kita tamak, yang pikiran kita cuma yang ada adalah uang. Dan roh mamon ini berkuasa atas kita. Dan dia tidak akan pernah peduli dengan Tuhan lagi. Dan dia juga tidak peduli dengan orang lain. Yang dipedulikan adalah supaya dia dapat duit yang banyak. Ini bahaya saya katakan. Dan ini mulai menjamur di mana-mana. Dan khususnya di Surabaya, waduh sudah banyak yang seperti itu. Dia pokoknya dalam hal ini dia berkata bahwa aku pokoknya harus dapat uang. Dia bekerja waktu diajak cell group atau FA atau diajak doa malam atau apapun dengan alasan bahwa aku sibuk soalnya sekarang ini agak sepi jadi harus kerja keras katanya. Jadi dia ini bekerja terus dan bekerja terus untuk mencari uang. Dan ketamakan ini akan membuat kita ini akan terseret semakin jauh. Kita ini akan terseret semakin kita menjauh dari Tuhan juga. Dan membuat kita ini rohani kita akhirnya hancur di situ. Kita harus tahu di mana bahwa dunia ini mengerikan. Dunia ini sangat mengerikan. Dan penyakit di akhir zaman ini saya katakan yang pertama tadi tamak, waduh bahaya tuh. Ini ketamakan ini. Yang kedua, kita belajar Bapak Ibu, yaitu miskin rohani yang kedua. Miskin rohani. Nah miskin rohani ini sudah, ya dia ke gereja ya pokoknya harus ke gereja karena dia orang Kristen. Dia tidak akan pernah, orang yang miskin rohani, dia tidak akan pernah untuk mengejar mengalami dengan Tuhan. Tidak akan pernah dia. Orang yang miskin rohani ini adalah orang yang selalu minta dikasihani. Orang yang miskin rohani ini seringkali orang yang minta dimengerti. Sehingga orang lain harus ngerti dia. Apa maunya dia kalau bisa dituruti. Wah ini yang repot. Kalau enggak dituruti, ngambek. Orang yang miskin rohani ini banyak alasan juga. Banyak alasan yang dia sampaikan. Sehingga pada waktu diajak ke gereja, pelayanan atau apapun, alasannya banyak. Entah capek, entah enggak nutut dari kerjaan, ataupun hujan dan sebagainya, banyak alasannya. Orang yang miskin rohani ini, orang ini kalau terus berada dalam posisi ini, saya katakan semakin lama dia akan semakin hancur hidup kerohaniannya. Dan pertumbuhan rohani enggak ada sama sekali. Dan pikirannya orang yang miskin rohani ini selalu negatif. Ini bahaya. Jadi kita jangan mau Bapak Ibu untuk kita menjadi orang yang miskin rohani di akhir zaman ini. Ini penyakit yang bahaya ya di akhir zaman ini. Yang membuat kita enggak bisa dekat dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15b mengatakan, jika orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Allah tidak ada padanya. Bayangkan. Contoh, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini sampai dikatakan menjual Yesus, bayangkan. 30 keping perak. Menjual Yesus 30 keping perak, bayangkan. Yesus akhirnya ditangkap, disalib. Sama di akhir zaman ini, sama. Uang lebih penting daripada Tuhan. Uang lebih penting daripada Tuhan. Ini ngeri, Bapak Ibu, ngeri. Ya. Itu yang kedua tadi. Di mana bahwa saya katakan miskin ini adalah kalau kita terus-menerus seperti itu, sekali lagi orangnya tidak pernah bersyukur hidupnya. Dan damai sejahtera juga enggak ada dalam hidupnya juga. Kebahagiaan apalagi, pasti enggak ada sudah. Dan hidupnya akan terpuruk terus di situ. Yang ada adalah keluhan, dan yang ada juga kekecewaan, itu mulai muncul terus itu nanti orang yang miskin rohani ini. Dan terakhir akan terjadi satu kepahitan dalam hatinya. Karena dia berpikir bahwa orang lain itu
nggak mengasihi dia, orang lain nggak memperhatikan dia, orang yang miskin rohani ini seperti itu. Sehingga dia akan bertambah pahit hatinya, bertambah parah hatinya, dan akhirnya ada satu kepahitan yang mengikat dalam hidupnya. Ini mengerikan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian jangan mau ya, untuk kita miskin rohani, jangan mau. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan, penyakit di akhir zaman ini saya percaya ada yang ketiga adalah kasih Kristen menjadi tawar atau dingin. Orang yang mempunyai kasih yang dingin atau tawar, waduh, ini dikatakan bahwa orang itu gak ada semangat lagi. Tidak cinta Tuhan sudah, akan secara pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Akan secara pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Orang yang tawar sudah. Ya, di sini kalau kita mempunyai sakit penyakit ini, kita harus cepat datang kepada Tuhan di situ. Harus cepat ini. Orang yang saya katakan menjadi tawar kasihnya kepada Tuhan, itu beban itu enggak ada. Untuk melayani Tuhan aja pasti enggak ada beban sama sekali. Betul dia ini melayani Tuhan di dalam gereja. Tapi saya katakan pelayanannya ya begitu-begitu aja. Jadi enggak ada kemajuan, enggak ada semangat dalam melayani. Pokoknya jadwal disampaikan ya wis, aku pelayanan. Tapi enggak ada semangat, enggak ada ide yang baru, enggak kreatif sama sekali. Sehingga pelayanan yang dia lakukan enggak ada kemajuan. Enggak ada kemajuan sama sekali. Karena apa? Tawar sudah kasihnya, dingin. Sedangkan orang yang saya katakan yang mengasihi Tuhan betul-betul, dia pasti maju. Bukan dingin tapi panas betul di situ. Api roh itu menyala. Wah, itu dahsyat itu. Api roh itu menyala di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita mulai. Ya, jangan apa namanya ya? Jangan tawar hati, tapi kembali ke kasih yang semula. Supaya kita menjadi panas, api roh itu mulai menyala kembali dalam diri kita. Nah, tiga hal penyakit tadi, seperti apa namanya? Tamak akan dunia, miskin rohani tadi, yang ketiga adalah kasih Kristen menjadi tawar di situ. Ya, kita tetap saya katakan harus diobati, harus diobati di sini. Harus diobati. Kita pun kalau kita mau diobati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus datang kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Kita harus datang betul, minta Roh Kudus memimpin kita. Supaya Roh Kudus membakar lagi semangat kita. Hati kita harus disembuhkan dulu. Hati kita harus dipulihkan terlebih dahulu. Hati kita juga diperbarui melalui Roh Kudus. Kami percaya di saat kita diperbarui, hidup kita, semangat itu kembali lagi, itu memang gak gampang. Seperti emas yang dimurnikan, betul-betul di situ dimurnikan, dibersihkan daripada hal-hal yang gak benar itu, dari keinginan dunia itu, sehingga kembali ke keinginan Tuhan, yaitu kita fokus ke Tuhan betul, dan kita percaya bahwa kita akan menjadi sebuah yaitu atau anak Tuhan yang hebat, yang dipakai Tuhan di akhir zaman. Jadi bukan berpenyakitan lagi, tapi kita menjadi anak Tuhan yang sehat betul. Ya, betul-betul kita ini ada satu jubah putih yang dikasih oleh Tuhan lagi di situ. Ada kelakuan baik dan kesucian itu mulai mengikuti kita. Ada satu damai sejahtera juga hidup dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah disembuhkan, saya percaya hidup kita dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Dimanapun kita berada, hidup kita pun akan menjadi terang. Untuk dapat membantu orang-orang lain. Saya percaya sepenuhnya di situ. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo. Kita harus mau sembuh dulu ya, dari sakit penyakit tamak. Di situ juga jangan mau miskin rohani lagi, ayo mulai kita kembali ke kasih yang semula kembali. Ayo mari
kita betul-betul ada satu komitmen, ada satu keputusan secara pribadi maksud saya. Dan juga jangan mau tawar hati atau dingin. Kerohanian kita juga, hidup kita, kekristenan kita. Ayo bangkit kembali, bangkitlah. Kita bangkit, kita semangat kembali, kita cari Tuhan, ngalami dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang betul-betul dibebaskan, disembuhkan, dan menjadi orang yang merdeka di situ. Dan kita menjadi berkat banyak orang, kepada banyak orang, dan dimanapun kita berada. Berkat itu akan terus kita sampaikan, dan kita menjadi orang yang dibutuhkan banyak orang. Apa yang kita katakan, yaitu membawa orang lain disembuhkan. Apa yang kita katakan, atau yang kita lakukan, atau kita layani, membuat orang lain yang terikat dilepaskan. Kami percaya Tuhan, hidup kita adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, terlebih biarlah kami tidak ingin ada yaitu sakit penyakit, yaitu tamak akan dunia ini Tuhan, ampuni kami. Dan juga saat ini apabila kami miskin rohani Tuhan, ampuni kami. Kami tidak ingin miskin Tuhan, kami tidak ingin yaitu menjadi beban bagi orang lain hidup kami, tapi kami ingin menjadi orang yang bisa menolong orang lain Tuhan. Pakai kami dan juga kami tidak ingin menjadi orang yang tawar atau dingin hidup kami secara kekristenan. Tapi kami ingin menjadi orang yang betul-betul Kau pakai Tuhan, kasih yang semula-mulai timbul kembali, dan kami betul-betul menjadi berkat. Saya pun menjadi berkat. Bapak Ibu bisa berkata, saya pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami, Roh Kudus pakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya sepenuhnya. Dan kami serahkan doa kami Tuhan. Dan firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu akan terus menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami tidak akan takut dan gentar. Bahkan kami akan terus maju bersama Engkau menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap aktivitasnya, baik di dalam keluarganya, pekerjaan dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, pelayanannya. Semua Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang telah menabur, kami juga percaya Tuhan Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu. Kidara mata sikata payara mata, kinara masyadara mara. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal ngomongkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.